Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian saat ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1 indahnya kebersamaan ya. Apakah anak-anak siap untuk belajar? Yuk kita belajar. Nah, pembelajaran hari ini terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan PSBDP ya. Nah, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang gagasan utama. Nah, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi, gagasan utama terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, gagasan utama eksplisit, dan yang kedua, gagasan utama implisit. Nah, kita akan bahas gagasan utama yang eksplisit itu apa. Jadi, gagasan utama yang eksplisit itu pesan jelas tertulis dalam satu kalimat. Biasanya dijumpai pada jenis paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu paragraf deduktif, induktif, atau campuran? Ibu akan jelaskan ya. Jadi, paragraf deduktif itu kalimat utamanya terletak pada awal kalimat, ya. Sedangkan paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Nah, kalau yang campuran ini kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir kalimat ya, Nana. Jenis gagasan utama yang kedua yaitu gagasan utama yang implisit. Jadi implisit itu adalah pesannya tidak tercantum. Biasanya dijumpai pada paragraf deskriptif dan naratif. Jadi yang dimaksud paragraf deskriptif itu paragraf yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu benda, suatu orang, atau suatu kegiatan. Kalau paragraf naratif biasanya mengenai cerita. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu apa sih anak-anak? Yuk kita pelajari. Jadi, ciri-ciri kalimat utama yang pertama, bersifat lebih umum. Yang kedua, terletak di awal atau akhir kalimat. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, kita juga akan belajar mengenai gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung atau penjelas ini biasanya berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok, seperti yang tadi sudah Bu Putri jelaskan ya. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, bersifat lebih khusus. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus ada gagasan atau kalimat utamanya. Nah, ini adalah langkah menemukan gagasan pokok dan pendukung. Yang pertama, kalian harus teliti dalam membaca paragraf ya. Jadi kalau perlu kalian garis bawahi mana yang lebih penting. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Jadi membicarakan tentang apa paragraf tersebut. Yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Jadi yang mendukung kalimat utama itu disebut kalimat penjelas ya. Nah, ini ada cuplikan paragraf. Putri bacakan ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, ini perlu kalian garis bawahi, kalian lihat kalimat pertamanya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Biasanya terletak di awal atau di akhir. Coba kita lihat, kita cek apakah dia kalimat utamanya. Nah,
Kita lihat kalimat keduanya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Wah, kalimat yang kedua ini ternyata membicarakan atau menjelaskan kalimat yang pertama. Berarti kalimat yang kedua ini merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas kalimat pertama ya. Coba kita lihat tadi. Yang kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Oh, membicarakan pawai lewat lagi, berarti kalimat yang ketiga ini juga menjelaskan kalimat yang pertama. Dan kita lihat kalimat yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Ternyata kalimat yang keempat ini masih membicarakan kalimat yang pertama. Coba kita lihat yang kalimat yang terakhir, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, kalimat kelima ini juga masih membicarakan kalimat yang pertama. Kenapa? Karena kakek Udin itu tidak sabar menanti pawai budaya. Nah, dari sini berarti sudah bisa dibuktikan bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat utamanya. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sampai sini anak-anak paham? Nah, anak-anak, jadi gagasan pokoknya pawai budaya sangat menarik. Yang kalimat pokoknya, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, gagasan pendukung, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, selanjutnya setelah kita belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar IPA. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel udara di sekitar sumber bunyi. Nah, apa sih itu sifat-sifat bunyi? Yang pertama, bunyi merambat pada zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi memiliki getaran yang disebut amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Nanti Ibu akan jelaskan ya. Nah, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik itu bunyi yang lemah atau rendah. Biasanya getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Kalau audisonik, bunyi yang kita dengarkan pada umumnya, jadi seperti yang saat kita dengarkan seperti ini. Nah, biasanya getarannya itu dari 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Nah, yang ketiga ini ultrasonik. Bunyi yang sangat kuat atau keras, jadi biasanya getarannya lebih dari 20 ribu getaran per detik. Apa sih itu manfaat cepat rambat bunyi, anak-anak? Yuk, yang pertama, dimanfaatkan nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Yang kedua, saat malam suara terdengar lebih jelas daripada saat siang karena kerapatan udara saat malam lebih rapat dibandingkan saat siang. Nah, ini ya, manfaat gelombang ultrasonik. Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Yang kedua, pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Nah, ini ya, faktor yang mempengaruhi bunyi. Yang pertama ada amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu yaitu lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Jadi semakin lebar getarannya, semakin kuat pula bunyinya. Itu yang disebut amplitudo. Sedangkan resonansi itu ya peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar, ya. Jadi kalau ada benda lain bergetar, dia biasanya berbunyi. Itu yang disebut resonansi. Yang ketiga, jarak. Yang dimaksudkan dengan jarak yaitu kekuatan bunyi juga ditentukan oleh jarak antara sumber bunyi dengan alat pendengar, ya, atau penerima yang apa yang kita dengarkan itu jaraknya. Misalnya kita memanggil seseorang, nah biasanya kan ada jaraknya, mungkin jarak dekat, jarak jauh, seperti itu ya Nana. Yang keempat, timbre. Timbre adalah warna bunyi berupa keseluruhan kesan pendengaran yang kita peroleh dari sumber bunyi, ya.
setelah dipengaruhi resonansi atau dan zat pengantar. Nah, tadi kita sudah belajar IPA, sekarang kita beralih belajar PPKN. Semboyan bangsa Indonesia masih sama dan selalu akan sama, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ada juga manfaat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, identitas bangsa di mata internasional. Yang kedua, memupuk sikap toleransi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Cara membina persatuan dan kesatuan itu caranya bagaimana ya? Nah, yang pertama, bangga akan suku bangsa sendiri. Yang kedua, menjunjung tinggi adat istiadat. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Yang kelima, jangan membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Yang keenam, mencintai barang dalam. Nah, tadi kita sudah belajar PPKN, sekarang kita beralih belajar IPS. Cara-cara untuk memupuk sikap saling menghargai. Caranya bagaimana agar kita bisa saling menghargai sama teman, ya? Yang pertama, tidak menonjolkan rasa kedaerahan. Yang kedua, tidak mencela adat daerah lain. Jadi, semua sama, semua mempunyai khas sendiri-sendiri, khas daerah masing-masing. Yang ketiga, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda tradisi. Yang keempat, tidak membeda-bedakan suku yang ada. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. Yang pertama, keragaman alat musik daerah. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, keragaman senjata tradisional. Dan yang keempat ini lagu daerah. Nah, contoh dari keragaman alat musik daerah, kalau dari Jawa Barat misalnya angklung. Kalau musik tiup itu biasanya ada kecapi, gerdek, itu biasanya berasal dari Kalimantan Barat. Nah, yang kedua ini keragaman senjata tradisional. Misalnya saja senjata rencong. Rencong itu dari Aceh. Kalau dari Jawa misalnya keris, ya. Kemudian yang ketiga seni pertunjukan. Nah, contohnya seperti yang ada di Jawa, yaitu wayang, ya. Seni pertunjukan wayang, ada wayang kulit, wayang golek. Kemudian kalau dari Jawa Timur dan Jawa Tengah biasanya ada ketoprak. Kalau dari Jawa Timur ludruk. Kalau dari Cirebon tarling, ya. Nah, kalau lagu daerah misalnya contohnya dari Nanggro Aceh Darussalam, ada lagu Anju Ahu. Kalau dari Sumatera Barat, Madek, Denai Sansai, Kambuang nan jauh di Mato, ya, seperti yang mungkin kalian sudah pernah dengar. Yang ketiga mungkin ada contohnya Sumatera Utara, lagu Butet atau Lisoy dan Lisoy. Nah, ini Bunglon Jeompa ini adalah Bunglon Jeompa ini adalah kekhasan dari masyarakat Aceh. Nah, Bunglon Jeompa itu adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh yang berarti bunga cempaka. Unsur sebuah tarian. Yang pertama ada busana, yang kedua tata rias, dan yang ketiga iringan.